buatan atau AI, tapi dari 4 sesi sekaligus. Ada teknis, sosial, ekonomi, dan juga regulasi. Dikaitkan langsung sama kondisi di Indonesia. Saya Santa dan ini teman saya Stefan. Langsung aja kita mulai sisi teknisnya. Dari sisi teknik, tantangan pertama itu infrastruktur. Model AI sekarang butuh komputasi besar dan di Indonesia pusat data masih konsentrasi di kota besar seperti Jakarta. Daerah lain masih bergantung pada koneksi yang belum stabil. Tantangan kedua, soal data mode AI yang bagus, butuh data yang banyak dan berkualitas, tapi data berbahasa Indonesia. Apalagi bahasa daerah masih sedikit, maka kadang kita lihat chatbot yang salah paham sama logat atau istilah daerah. Terakhir, ada isu keamanan sistem. AI yang dipasang di aplikasi publik, misalnya verifikasi wajah di perbankan, kalau nggak diuji dengan benar bisa dibobol atau dikelabui pakai foto editan. Jadi dari sisi teknik 3, hal ini paling jadi sorotan: infrastruktur, data lokal, sama keamanan sistem. Dari sesi sosial, yang paling sering dibahas itu soal pekerjaan. Ada yang mulai digantikan otomatisasi, misalnya kasir retail atau operator marketing. Tapi ada juga pekerjaan baru yang muncul, kayak data annotator atau prompt engineer. Masalahnya, teknisnya nggak otomatis. Orang yang kerjanya diganti AI nggak bisa langsung pindah ke pekerjaan baru. Itu karena butuh skill yang berbeda. Dan ini bikin kesenjangan makin lebar. Soalnya akses pelatihan di kota besar lebih bagus dibanding daerah. Dari sisi ekonomi, potensi besar. McKinsey pernah memperkirakan AI bisa menyumbang ratusan triliun rupiah ke PDB Indonesia, terutama dari manufaktur, pertanian, sama jasa keuangan. UMKM juga mulai pakai AI buat hal sederhana, kayak bikin caption produk, otomatis atau layani chat pelanggan. Tapi keuntungannya belum merata. Perusahaan besar lebih cepat dapat manfaat, sementara UMKM kecil masih kesulitan, baik karena biaya maupun karena belum paham secara pakaiannya. Nah, ini yang sering dilewatkan orang. Gimana sih aturan di Indonesia? Tahun 2023, Kominfo menerbitkan surat edaran soal etika kecerdasan buatan. Isinya panduan soal transparansi, akuntabilitas, sama perlindungan data pribadi. Tapi ini cuma surat edaran, bukan undang-undang. Jadi belum punya kekuatan hukum yang mengikat penuh. Yang ada sekarang itu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022, tapi itu juga nggak bisa khusus untuk AI. Jadi masih banyak celah. Diskusi soal RUU khususnya AI sebenarnya udah mulai muncul di kalangan akademisi dan beberapa anggota DPR. Tapi masih sampai sekarang belum ada draft resmi yang dibahas di parlemen. Jadi regulasi ketika masih tahap awal dibanding negara lain, dan ini penting buat dikejar soal kalau aturan ketinggalan dibanding teknologinya dan dirugikan biasanya masyarakat biasa. Nah, jadi dari obrolan kita berdua ini, AI di Indonesia ini bukan soal teknologi yang canggih, tapi 4 hal yang saling berkaitan: infrastruktur dan data yang masih perlu dibenahi, dampak sosial ekonomi yang belum merata, sama regulasi yang masih jauh dari lengkap. Itu dia obrolan kita soal AI Indonesia. Semoga tambah pemahaman kalian soal isu yang sebenarnya udah ada di sekitar kita sehari-hari. Terima kasih Terima kasih sudah menonton.